Para sahabat, sekarang saya mau berbicara tentang wong desa, orang kampung, orang udik. Ini pembicaraan ini akan saya letakkan dalam dalam pusaran negara dan masyarakat. Tentu ini juga akan terkait dengan politik pemerintahan dan juga pembangunan. Ada dua makna dan makna ini dilihat pada dua sisi juga, baik dari sisi orang desa maupun orang kota. Pertama, konsep orang desa wong deso menurut cara pandang lokal itu artinya merendahkan diri, mengatakan bahwa dirinya itu wong cilik, orang kecil, cerawatu atau ratu, jauh dari ratu, dekat dengan batu. Artinya ini orang yang dekat dengan kemelaratan, dengan kasta yang rendah, merasa rendah diri. Pada sisi yang lain juga sering keluar kalimat nrimo ing pandum, menerima pemberian secara ikhlas. Seperti kata Kang Deddy terhadap petani, itu adalah orang desa yang betul-betul nasionalis tapi juga ikhlas. Ikhlas kepanasan, ikhlas kotor, ikhlas kerja terus meskipun yang lain WFH, ikhlas sering ya nggak ada pupuk ya tetap ikhlas begitu, kena hama ya tetap ikhlas. Jadi ini bisa juga kalau orang pakai teori modernisasi ini dikatakan fatalis. Jadi berserah diri. Yang kedua, ini cara pandang orang kota, kelas menengah ngehek, atau orang-orang supradesa. Wong desa atau orang desa itu ya dekat dengan kebodohan. Bodoh, malas, tidak beradab, suka ngeyel, dan seterusnya ya. Atau bahkan juga celemer, suka mencuri. Sehingga ini orang-orang yang berkuasa di kota ini kan dengan cara pandang itu lalu pengen mengubah dengan nalar-nalarnya, pengen mengendalikan. Kalau ngasih uang ya dikendalikan sedemikian rupa supaya tidak mencuri. Kemudian juga dilatih, dididik, diarahkan, ditarget, pokoknya lengkap supaya SDM-nya lebih baik gitu. Itu sudah berjalan lama, udah lama banget lah. Sejak zaman kolonial ya begitu. Sekarang itu kalimat-kalimat orang kampungan, wong desa, dasar desa itu masih tetap ada. Artinya sebenarnya proyek modernitas gitu, yang tadi kan yang pertama kan tradisi kecil ya, tradisi lokal, terus yang ini kan tradisi besar. Proyek modernitas itu juga tidak berhasil secara baik gitu. Kalau sampai sekarang orang mengatakan SDM desa itu rendah, lemah gitu, lalu selama ini berbuat apa wong mereka bikin proyek terus kok, proyek macam-macam lah, proyek yang mentarget, yang pengen mengubah orang desa itu menjadi lebih pintar, lebih rajin, dan seterusnya gitu. Tapi kadang-kadang ya orang lokal juga mengklaim bahwa kami sudah kerja keras dari pagi sampai sore. Meskipun demikian ya hasilnya seperti ini. Dan kalau hasilnya segitu ya prinsipnya ya berserah diri. Nah ini orang kota melihat orang desa yang seperti itu bisa dalam pengertian konstruksi ya, konstruksi orang kota terhadap orang desa. Jadi omongan yang terus-menerus direproduksi gitu. Tapi bisa juga ini sebuah kenyataan. Kenyataan yang terus-menerus diciptakan, dipelihara. Karena
cara mendekati yang keliru, bukan melihat bagaimana kekuatan yang dimiliki untuk dikembangkan, tetapi menggunakan nalar-nalar yang itu dipakai orang kota dan nggak sesuai. Ya. Jadi kepinginan orang kota untuk mengubah orang desa itu tidak cocok dan akhirnya dimaki-maki terus. Jadi orang kota itu memaki-maki terus. Ini dasar bodoh, malas, suka mencuri, kurang biadab, kampungan, dan seterusnya. Nah, soal fakta ini artinya orang desa itu kan menempati posisi yang berbeda-beda tergantung pada konteks. Yang pertama, mereka sebagai masyarakat ini pasti nih. Sebagai masyarakat ini sebelum ada negara ya mereka masyarakat itu sudah ada. Ada community atau Gemeinskap itu. Yang sering dicipta rasakan itu yang adem ayem, saling mengenal, kemudian penuh solidaritas dan seterusnya, pokoknya yang indah-indah begitu ya. Tetapi ini bisa juga menyesatkan. Konstruksi semacam itu menyesatkan karena bagaimanapun seperti pada video saya tentang realitas pedesaan yang sulit diterjemahkan itu mengandung narasi bahwa ya orang desa itu ada konfliknya juga. Kecil tapi tidak bisa dibikin remeh. Apalagi kalau lagi rame-rame ada bantuan bencana atau BLT itu pasti ada keributan. Dan itu memang faktanya begitu ya. Konflik itu di mana-mana dan itu manusiawi. Dan selalu ada upaya untuk menyelesaikan juga dengan cara-caranya masing-masing. Entah dengan cara musyawarah atau dengan cara penyelesaian sengketa adat dan sebagainya ya. Jadi artinya ini udah otomatis kalau orang desa itu ya warga masyarakat. Kemudian yang kedua, orang desa itu sebagai rakyat ini secara politik. Ini ada pertanyaan, apakah orang desa itu sebagai rakyat berdaulat? Ini pertanyaan soal kuasa rakyat. Apa mereka punya kuasa? Saya melihat ini terus-menerus ada semacam negosiasi. Jadi kalau orang desa itu ketemu orang besar, orang kota itu akan selalu melakukan negosiasi yang kadang-kadang dilihat oleh orang kota dianggap sebagai kebejatan. Misalnya mereka minta politik uang. Terus kalau kemudian pejabat datang, kami kekurangan ini, kekurangan itu, minta ini, minta itu gitu. Lalu dalam batin, oh ini dasar pengemis gitu. Kalian cuma minta terus bergantung terus gitu. Kalau ada calon pemimpin politik datang ya dinego lah, wong kita menaikkan pasir aja dibayar, masa menaikkan pejabat tidak dibayar. Atau di banyak tempat juga ada tulisan kami menerima serangan fajar. Itu biasa itu di mana-mana begitu ya. Ada bupati datang ya di nego. Jadi saya melihat ini negosiasi ini rakyat ini. Jadi saya tidak melihat sisi kebejatan, sisi kebiadaban, bukan. Ini negosiasi karena mereka itu tidak dalam kehidupan sehari-hari tidak menikmati negara hadir. Tapi yang disebut negara itu tidak hadir di sana dan bahkan juga banyak proyek yang itu datang kepada mereka tapi tidak tuntas, tidak lengkap, tidak mengangkat harkat martabat hidup mereka sehingga ada unsur ketidakpercayaan juga. Dan itu saya saksikan di mana-mana termasuk kemarin saya ketemu dengan para petani mina padi yang di Kabupaten Tanah Tidung yang sudah lama menunggu. Mereka bilang bahwa ini kami sudah lama dijanjikan mau diberi 4,5 juta setiap kolam, tapi sampai sekarang belum ada. Sehingga mereka marah-marah juga. Nah ini bagian dari negosiasi. Dan tentu mereka sebagai rakyat ya memilih presiden, memilih bupati, memilih gubernur, memilih kepala desa. Dan ini memang
mereka juga punya harapan setiap ada bupati baru, kepala desa baru gitu. Tapi setelah waktu habis ya harapan mereka tidak bisa dipenuhi. Kecuali kalau mereka harus berjuang secara mandiri. Ya. Ini yang kedua sebagai rakyat, yang ketiga sebagai penduduk. Nah ini kartu tanda penduduk ya punya KTP ini sakti. Kalau orang nggak punya KTP nggak bisa berbuat banyak. Mau jadi anggota apa namanya kelompok tani kalau nggak punya KTP nggak bisa. Ya. Dan sebagai penduduk ini dicatat dicacah, didata terus menerus dengan berbagai instansi yang berbeda-beda. Yang namanya penduduk itu kan ya orang bilang ini namanya residen, orang yang tinggal di satu tempat. Kalau saya ya mengatakan penduduk itu istilah statistik yang bisa dihitung dengan angka. Ini ya begitu soal pendataan itu saya sudah bolak-balik berbicara bahwa orang desa menjadi target pendataan ini artinya datanya semakin canggih, semakin lengkap, tetapi orang-orang yang didata itu, penduduk desa yang didata itu hidupnya tidak begitu berubah signifikan seperti yang diniatkan oleh pencarian data itu. Bagaimanapun kan kalau orang mendata itu kan punya cita-cita, punya tujuan ya untuk memperbaiki kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Ya angkanya turun juga, kemiskinan orang desa itu angkanya turun, tetapi hanya angka. Jadi angka-angka statistik ini kan menimbulkan kesan pertama dan kesan terakhir. Tetapi kalau kita lihat faktanya kan tidak begitu. Yang ketiga, kemudian yang keempat, ini orang desa ini sebagai warga negara kelas 2. Jadi yang tadi saya katakan bahwa ini konstruksi orang kota itu terhadap orang desa yang mereka menganggap orang desa, wong desa itu yang goblok, yang malas, yang suka mencuri, yang kurang beradab itu artinya orang kota ini melihat orang desa itu sebagai the others, orang lain atau lian ya. Bahkan pejabat publik pun juga mengatakan seperti itu. Negara pun juga memperlakukan orang desa itu sebagai lian atau sebagai the others yang mereka perlakukan secara berbeda antara orang kelurahan atau orang kota dengan orang desa. Artinya warga negara kelas 1 ya orang kota. Karena mereka bekerja, kemudian bisa berusaha, kemudian juga bisa mengakses layanan yang lebih baik. Yang jelas sarana-sarana pelayanan publik di kota jauh lebih baik daripada di desa. Karena orang bekerja, orang punya penghasilan, bisa mengakses layanan dan bisa membayar pajak. Kecuali kaum miskin kota yang juga berasal dari desa. Itu beda lagi itu. Jadi mereka biasa itu lebih rendah lagi. Kalau saya kan mengatakan kaum miskin kota itu warga negara kelas 3. Kalau rakyat jelita di kota itu kelas 1, kalau orang desa nomor 2 ya. Kalau rakyat jelata di kota itu kelas 3, warga negara kelas 3. Jadi ya hidup mereka sangat rentan. Jadi kalau saya pernah mengkritik laparisasi desa, desa bebas kelaparan itu artinya laparisasi desa. Sebenarnya kalau soal lapar sih enggak. Ya. Enggak. Yang justru banyak lapar itu ya kaum miskin kota itu. Jadi orang desa itu pada umumnya secara ekonomi ya bertahan. Termasuk swasembada itu bertahan. Gitu. Tetapi kan itu tidak bisa menjadi akumulasi ya, seperti yang dicita-citakan. Menjadi kemakmuran yang lebih besar itu ya nanti dululah. Nah ini soal konstruksi warga ini yang ya begitu, yang saya sudah berbicara pada video yang lain tentang genealogi kelurahan.
Jadi kalau kelurahan, kota, negara, modal, itu satu paket dengan warga. Itu apa namanya, kelas satu namanya. Nah, kalau orang desa yang kelas 2 ini ya warga bukan tidak menjadi warga yang penuh, karena hak dan kewajibannya itu masih di bawah, tidak sama dengan orang kota. Kalau mengutip Mahmud Mamdani, orang apa namanya, eh, warga kota, hamba desa. Jadi artinya orang desa itu sebagai hamba yang kemudian kalau dalam praktek pemerintahan dan pembangunan, mereka bisa menjadi pesuruh bagi orang-orang kota yang berkuasa di pusat-pusat pemerintahan atau di kementerian atau di kabupaten ya. Jadi artinya ini ada semacam diskriminasi pada sisi kewargaan dan mereka belum bisa menjadi warga yang setara dengan orang kota. Dan sebaliknya ya itu tadi, desa itu ya identik dengan hamba, dengan apa namanya, ya ya serba terbatas lah. Jadi kalau nyari modal ya ada di kota. Meskipun di desa itu menghasilkan ini ya, hasil buminya jauh lebih banyak daripada di kota. Jadi yang mau saya katakan lagi ini begini, orang desa itu belum memperoleh kewargaan yang penuh, artinya negara tidak hadir ke mereka, sehingga tadi mengapa kalau ada ruang-ruang politik, ada arena politik yang dibuka, lalu mereka melakukan negosiasi yang dipandang oleh orang kota ini eh, sebagai kurang beradab atau ya agak bejat lah kalau mereka melakukan negosiasi seperti itu. Itu terjadi ya, jadi kewargaan itu artinya negara hadir itu ya. Negara itu hadir itu lebih banyak di kota. Dan orang desa itu banyak disentuh dengan pembangunan. Kalau kita berhadapan dengan pemerintah dengan negara ya pembangunan. Pembangunan ini eh, tidak banyak ini ya. Pembangunan, proyek yang masuk ke desa itu tidak menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang desa. Sehingga ini tidak bisa memberikan kontribusi besar untuk membentuk warga negara. Jadi artinya pembangunan itu tidak sanggup melakukan transformasi dari hamba desa menjadi warga negara. Ya, itu poin penting yang harus terus-menerus saya catat. Pembangunan itu ya hanya proyek aja. Hanya untuk apa ya? Ya untuk proyek aja. Hanya untuk pertunjukan bagi para pelaksana proyek itu. Dan memang ada juga orang desa yang menjadi warga negara yang terutama mereka bisa menjadi elit. Sebagian kecil yang mereka bisa menjadi pengusaha lokal begitu atau menjadi pegawai negara. Tapi selebihnya kalau petani biasa apalagi petani gurem ya begitu-begitu. Mereka belum bisa menjadi warga negara yang setara dengan orang kota. Dan banyak di antara mereka yang kemudian mencari kewargaan dengan cara melakukan urbanisasi. Jadi urbanisasi itu ya kalau sukses gitu, hidupnya akan lebih baik, di kota bisa bekerja, bisa berusaha, lalu mereka bisa menjadi warga negara yang relatif ini ya satu strip di bawah orang kota. Tapi mereka bisa juga gagal, kalau gagal ya menjadi rakyat jelata betul di kota dan itu menjadi warga negara kelas 3. Nah, saya kira itu ya yang saya sampaikan ini menjadi catatan sehingga saya sekarang
terus-menerus melakukan kritik terhadap pembangunan yang tidak berhasil melakukan transformasi menjadi warga negara itu. Dan oleh karena itu ini harus dilihat kembali pembangunan ini. Apakah harus masih dipakai terus atau perlu diradikalisasi seperti Amartya Sen bahwa pembangunan itu sebagai pembebasan atau sebagai liberasi. Kalau itu mau dilakukan ya tentu cara berpikir teknis, teknokratis tentang pembangunan ini memang harus ditinggalkan. Atau solusi yang kedua ya dengan negara hadir seperti yang sudah saya sampaikan, dan karena itu solusi utama bukan pembangunan tetapi pemerintahan. Pemerintahan yang harus banyak dihadirkan untuk terutama untuk menjalankan konstitusi, mandat konstitusi dengan pelayanan dan pelindungan terhadap orang desa. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya. Matur nuwun.